2006 di Undang-Undang Perbankan Syariah. Terus kemudian kewenangan pengadilan agama juga baru muncul di tahun 2000-an, sehingga peraturan-peraturannya mulai sedikit demi sedikit dicicil seperti itu. Nah, karena kita ngomongin tentang hukum ekonomi syariah dan juga kita menganut hukum di Indonesia, ya kita nanti akan berbicara tentang peraturan-peraturan yang tersebar di Indonesia. Nah, salah satunya kita nanti akan ngomongin Perma dan SEMA. Selanjutnya besok juga kita akan ngomongin KHS, kemudian fatwa DSN yang kaitannya dengan hukum ekonomi syariah. Jadi di Perma sama SEMA ini sedikit saja nanti kita cuplik apa sih di dalam Perma dan SEMA ini. Nanti silahkan kelompok dari Perma dan SEMA untuk mempresentasikan. Selanjutnya nanti kita diskusi seperti biasanya. Kelompok dari Perma dulu atau SEMA, silakan. Perma dulu ya. Perma dulu. Ya, Pak. Baik, peraturan Mahkamah Agung ya. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah. Ya, langsung saja. Ya. Pertama. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Syukur kehadirat Allah atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat melaksanakan perkuliahan pada pagi menjelang siang ini. Salawat wassalam di mana beliaulah yang menjadi suri teladan dan menjadi penolong kelak insya Allah di akhirat. Ya, adapun untuk kelompok 3 kami membahas tentang Perma. Nah, di dalam Perma terdapat pengertian dari Perma. Peraturan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini sendiri selaku pemegang kekuasaan hakim di Indonesia dengan independensi memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana hukum dapat dijalankan agar tercipta keadilan bagi masyarakat Indonesia. Selaku pelaksana kekuasaan dapat menyerap aspirasi masyarakat mencari keadilan. Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugasnya inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan. Di sini juga di Perma juga memiliki karakteristik yang membedakan peraturan Mahkamah Agung. Karakteristik yang pertama itu peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi hukum acara. Yang kedua, peraturan Mahkamah Agung untuk penetapan ulang hukum acara. Dan yang ketiga juga peraturan Mahkamah Agung yang sifatnya administratif, pembinaan dan pengawasan. Nah, di bagian B-nya, gugatan sederhana. Smile Claims Court menimbang bahwa pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mendapatkan respon positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan. B. Bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 hal nilai gugatan material, wilayah hukum menggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, perset, sita jaminan dan tata cara eksekusi. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan peraturan Mahkamah Agung tentang perubahan atau peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Mengingat satu peraturan hukum perdata berita resmi tahun 1847 nomor 52. 2. Peraturan perundang-undangan di daerah luar Jawa dan Madura lembaran negara tahun 1927 nomor 227. Peraturan daerah Indonesia perubahan berita resmi tahun 1941 nomor 44. Yang keempat, Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3316 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4958. Dan beberapa bagiannya 5 dan 6-nya saya harap teman-teman bisa ini ya. Saya lanjut ke untuk memutuskan menetapkan peraturan Mahkamah Agung tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Nah, dalam pasal 1 beberapa ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1172 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan angka 1 pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. 1. Penyesuaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan persidangan terhadap gugatan perdata tentang nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. 2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana sebagai diatur dalam peraturan ini. 3. Hakim adalah hakim tunggal. 4 hari adalah hari kerja. Nah, di bagian kedua, ketentuan pasal 3 ayat 1 diubah sebagai pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Dan kelanjutannya mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman saya, sahabat Desi, mungkin ada tambahan. Silakan. Oke, saya tambahkan di penyelesaian perkara ekonomi syariah. Pertama, menimbang bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, mengalami perkembangan yang signifikan. B. Bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara perangkat yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah. C. Bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang dari teman saya. Adapun untuk kelengkapan dari materi kami ada di makalah. Silakan teman.
Ya, silakan kelompok SEMA untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul SEMA. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016. Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan Ya, silakan Ambarwati. Langsung saja. Rumusan Hukum Kamar Pidana. Dalam hal mengajukan kasasi adalah penuntut umum sedangkan terdakwa telah menerima putusan.
maka Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh judek fakti kepada terdakwa apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau ada keadaan yang meringankan terdakwa namun belum atau kurang dipertimbangkan oleh judek fakti. Lagi pula Majelis Kasasi tidak terikat kepada alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung. Kedua, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 KUHP pidana dapat diterapkan. 3. Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika terpidana sedang menjalani pidana di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara. Permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh kuasa terpidana. B. Dalam hal terpidana menjalani pidana di luar daerah hukum pengadilan pengaju, permintaan peninjauan kembali tetap diajukan di pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali dapat dilegasikan ke pengadilan di tempat terpidana menjalani pidananya. Berkas perkara peninjauan kembali beserta berita acara pemeriksaan pendapat yang dibuat oleh hakim menerima delegasi dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung. 4. Meskipun kepala lembaga pemasyarakatan bukan pejabat yang berwenang menerima permintaan kasasi, tetapi permintaan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa melalui kepala lembaga pemasyarakatan selama masih dalam jangka waktu pengajuan kasasi. Sejak diterimanya pemberitahuan putusan oleh kepala lembaga permasyarakatan dan selanjutnya kepala lembaga permasyarakatan meneruskan sekaligus melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut kepada panitera pengadilan pengaju secara elektronik dan kemudian panitera pengadilan pengaju melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung. 5. Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian negara atas rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat sesuai ketentuan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tidak berlaku lagi terdakwa yang bukan pejabat swasta yang mengembalikan kerugian negara dalam tenggang waktu tersebut. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh penyelenggara pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari. Adalah menjadi kewenangan penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. 6. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. 7. Manakala terdakwa tidak pernah hadir di sidang pengadilan dengan alasan sakit permanen yang diperkuat dengan surat keterangan dokter, maka sikap majelis hakim yang menghadiri dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang, second opinion, oleh tim dokter rumah sakit umum pusat atau daerah. Dalam hal terjadi tindak pidana atau korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan perdata tidak mengikat sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. B.
Rumusan hukum Kamar Perdata Hukum. 1. Ketentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan. Langsung ke Kamar Agama aja, terlalu luas. Jadi langsung ke Kamar Agama. Coba scroll Kamar Agama, halaman 89, poin 1, 2, 3 aja yang disampaikan. Jadi nggak usah ke pidana-pidana, kita kan ngomongin ekonomi syariah. Jadi kemarin yang WA saya siapa? Ambar? Kaum muslimin, Pak. Jadi kan kemarin saya bilang ke muslimin, untuk SEMA itu kan ada banyak, ada pidana, ada perdata agama. Nah, kita fokus aja yang di Kamar Agama, halaman 89 ya. Di poin 1, 2, 3 itu yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah. Oh, silakan. Udah ketemu belum? Udah ketemu? Ada, Pak. Itu lagi buka makalah atau buka SEMA? Buka makalah atau buka SEMA? Tema. Oke, halaman 89 ya, poin 1, 2, 3. Coba disampaikan itu aja. Yuk, silakan. Rumusan hukum Kamar Agama. 1. Gugatan prestasi di bidang akad ekonomi syariah. Hakim secara ex officio tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan. 2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama, sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum. 3. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi prestasi meskipun telah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu aja, 3 poin itu saja yang disampaikan. Bisa dijelaskan? Gak apa-apa, tapi yang jelas paling tidak ada 3 poin ya di SEMA terkait dengan ekonomi syariah. Nah, selanjutnya ada tambahan lagi nggak? Kurang lebih 3 poin itu aja yang disampaikan dalam SEMA. Cukup. Sebenarnya paling singkat loh SEMA itu, cuma 3 poin itu aja. Ada yang lain ingin menambahkan atau ingin menjelaskan 3 poin tadi yang disampaikan oleh ini? Muslimin mungkin pemakalan satunya. Ya. Halo, kelompok SEMA gimana? Muslimin mana? Belum masuk? Muslimin? Ada, belum Pak. ya? Ada? Oke, ada tambahan nggak kira-kira? Mungkin tidak ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Paling jelas, paling tidak pasti masih banyak kebingungan ya terkait dengan perma dan SEMA ini. Nanti kita sambil diskusi saja, nanti sisanya saya yang menambahkan. Oke, mungkin itu cukup ya terkait dengan perma dan juga SEMA terkait dengan ekonomi syariah. Silakan Pak Kosma untuk memberikan pertanyaan kepada teman-temannya. Mempersilahkan. Ya, mungkin itu saja tadi pemaparan dari kelompok 4 SEMA dan kami kelompok 3. Adapun untuk lebih jelasnya silakan teman-teman tanyakan kalau memang ada yang kurang jelas atau mungkin ada saran atau masukan, silakan teman-teman. Sisi tanya jawab kami buka. Ya, silakan. Siapa? Faiko mau tanya? Enggak, Pak. Oke, silakan yang lain. Pak Komar biasanya sama Pak Hendri sama Pak Bahrun ini pemantik suasana biar panas. Nunggu yang lain, Pak. Nunggu yang lain. Ya, nunggu yang junior-junior dulu, yang muda-muda dulu. Yang sepuh ngikut. Silakan. Jadi intinya, ini saya simpulkan aja sedikit biar ada gambaran teman-teman ya. Jadi ekonomi syariah itu muncul masalahnya itu dari sebuah akad. Intinya itu. Jadi ekonomi syariah itu, hukum ekonomi syariah itu adalah hukum yang muncul dari akad, gitu ya.
Nah, terkait dengan akad-akadnya secara fikih, terus kemudian jenis-jenis akad dan sebagainya, itu saya anggap teman-teman sudah menguasai atau sudah belajar di fikih muamalah. Karena itu ranahnya fikih muamalah ya, fikih muamalah yang diajarkan oleh Pak Fahrudin satunya. Nah, kita di hukum ekonomi syariah ini lebih cenderung kepada adanya cedera janji atau pelanggaran-pelanggaran dari sebuah akad-akad syariah. Kemudian pelanggaran ini gimana solusinya untuk bisa diselesaikan seperti itu. Nah, kemarin kita sudah ngomongin terkait dengan perbankan syariah, di mana hampir sebagian besar kasus-kasus di pengadilan agama itu kaitannya dengan transaksi-transaksi ekonomi syariah yang dilakukan oleh nasabah dan perbankan. Dalam hari ini adalah perbankan syariah, karena perbankan syariah ini produk-produknya itu pasti dia akan menggunakan akad-akad syariah seperti akad mudharabah, musyarakah, ijarah muntahiyah bitamlik, qorat, wadiah, dan lain sebagainya. Nah, akad-akad inilah yang seringkali oleh nasabah ataupun bahkan oleh bank sendiri seringkali diciderai atau tidak dilaksanakan gitu. Sedangkan kita mengingat di pertemuan pertama saya singgung, hukum dari sebuah akad perjanjian itu adalah akad itu sendiri. Jadi ketika ada dua orang mengikat janji dalam sebuah akad, maka dua orang tadi itu harus menaati apa yang ada di dalam akad itu tadi. Karena akad itu terikat dengan sebuah asas yang namanya pacta sunt servanda, mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad tadi. Nah, hari ini kita ngomongin terkait dengan salah satu metode penyelesaian bagaimana ketika ada sengketa ekonomi syariah. Nah, makanya undang-undang kita belum merespon nih terkait dengan kalau misalkan ada sengketa ekonomi syariah yang nilainya 200 juta, 500 juta, itu seperti apa? Terus kemudian selama ini pengadilan sering berlarut-larut nih ketika menyelesaikan sengketa ekonomi karena dianggap pengadilan agama kurang mumpunin dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, berbeda dengan peradilan umum. Kan sengketa ekonomi syariah ini kan masih baru nih di pengadilan agama, sehingga terkadang ada kalanya hakim-hakim pengadilan agama ini masih baru dalam merespon atau menyelesaikan terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Nah, akhirnya perma yang disampaikan oleh kelompok tadi, nomor 2 tahun 2015 dan nomor 4 tahun 2019, itu merespon karena adanya laporan dari para pihak atau masyarakat bersengketa di PA ini lama nih, berlarut-larut nih, sehingga perma merespon supaya biar cepat seperti apa. Ternyata di dalam perma itu ada gugatan sengketa ekonomi syariah, yaitu gugatan sederhana. Nah, seperti apa nih gugatan sederhana? Ini semacam inovasi hukum dari Mahkamah Agung ketika menyelesaikan sengketa di pengadilan agama. Nah, kriteria-kriteria gugatan sederhana itu apa aja? Tadi sudah disebutkan oleh si materi. Kemudian di dalam SEMA kan tadi ada 3 poin kan? Ada 3 poin apa tadi tuh? Silakan dicatat. Nanti ditanyakan ya terkait 3 poin tadi. Kan ada poin pertama kan kalau misalkan ada gugatan wan prestasi atau cedera janji. Jadi wan prestasi itu artinya cedera janji, mengingkari janji. Itu hakim tidak boleh membatalkan akad secara sepihak kecuali ada gugatan pembatalan akad. Nah, itu seperti apa? Nanti kita diskusikan. Terus kemudian di dalam SEMA juga ada semacam eksekusi ketika ada hak tanggungan atau hak fidusia ya yang akadnya syariah, itu maka dia merupakan kewenangan PA karena sebelumnya eksekusi hak tanggungan dan fidusia ini ya itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Makanya SEMA mengatur karena dia akad syariah maka dia masuk kewenangan PA. Terus SEMA poin ketiga, apabila ada hak tanggungan ya ketika itu dieksekusi ya meskipun belum jatuh tempo, belum ada pelunasan, tetapi kalau misalkan di perjanjian akad dia sudah disebutkan bahwasanya meskipun belum lunas bisa dieksekusi, maka hakim harus mengikuti apa yang ada di dalam akad itu sendiri. Nah, ini terkait dengan SEMA 3 poin tadi ya. Ya, jadi perma dan SEMA. Kalau perma itu lebih mengatur tentang administrasi hukumnya, Tapi kalau SEMA itu hanya merespon 1-2 masalah hukum yang ada di dalam ranah pengadilan seperti itu. Jadi kalau perma itu dia lebih utuh. Tapi kalau SEMA itu kayak semacam kita tanya ke Hakim Agung,
minta fatwa. Nah, kemudian sama Hakim Agung dijawab nih dalam sebuah rapat pleno namanya. Nah, itu dijawab satu poin, fatwa lah semacam seperti itu. Dan itu mengikat kepada semua hakim di seluruh pengadilan. Oke, jadi gambarannya seperti itu terkait dengan perma dan sema pada hari ini. Silahkan pertanyaan dari teman-teman. Yuk, silahkan. Kalau bingung nanti saya masuk nih. Komar, ada pertanyaan? Oke, saya masuk Pak, ini pertanyaan. Oke, Pak Komar. Silahkan dicatat Pak Hendrik. Ini untuk pertanyaan dari makalahnya kelompoknya Kosma ini, Mas Hendrik ini. Oke, Mas Hendrik. Oke, tentang keputusan sidang hakim tadi. Hakim kan menggunakan pasal ini itu. Ketika dalam persidangan, putusan yaitu apabila hakim itu memutuskan, ketika sudah diputuskan, akhirnya dalam putusannya itu salah menurut pasal-pasal. Dalam kesalahan hakim ini, apakah publik itu menilai bahwa ini salahnya di hakim atau salahnya di pengadilan di MA itu Pak? Itu ini dalam keputusan hakim ya, misalnya hakim itu memutuskan, setelah putus dinilai, ditelaah, akhirnya putusannya itu salah. Nah, putusan ini apakah dalam penilaian publik atau masyarakat ini adalah salah MA-nya atau salah hakimnya? Oke. Jadi salah lembaganya atau salah personalnya gitu ya Pak Komar ya? Ya. Terus pertanyaan kedua Pak. Ya. Dalam hakim memutuskan, ada pihak yang menggugat, misalkan membawa pengacara itu juga mengadopsi atau membawa pasal-pasal yang memang betul dalam sidang itu, dan hakim juga mempunyai pasal yang kuat. Terus dua-duanya adalah betul. Dan mana yang dikuatkan? Pengacara juga punya pasal yang ini betul dalam sidang ini, dan hakim juga punya pasal yang ini juga betul. Ya, dua pasal itu berbeda tapi sama-sama benarnya. Terus mana yang dimenangkan ini? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain? Ya, yang nyangkut dengan perma dan sema tadi. Atau silakan dibuka teman-teman permanya. Perma 2 2015 sama perma 4 2019. Bisa dibuka. Nanti selebihnya sisanya saya sampaikan di akhir kuliah. Silakan, ada yang lain pertanyaan? Di mata kuliah fikih muamalah sudah masuk akad apa, Pak Komar? Atau mungkin Pak Bahrun atau siapapun? Pak Kosma, di mata kuliah fikih muamalah sudah nyampe materi apa untuk akad-akad? Ada yang bisa menyampaikan? Sampai jual beli Pak. Jual beli, buyuk berarti? Buyuk, jual beli. Oke, tapi akad-akad sudah disinggung ya Pak ya? Seperti mudharabah, musyarakah, syirkah, inan, dan lain sebagainya. Sudah disebutkan ya, itu? Disampaikan oleh Pak Fahrudin? Sudah? Ya, artinya itu ranahnya ranah fikih muamalah ya. Jadi kita masuk ke sana hanya sedikit saja waktu di awal-awal kuliah saja. Silakan, yang lain? Yuk. Atau langsung ditanggapi, Mas Hendrik? Pak Kosma? Ya, terima kasih. Sembari menunggu pertanyaan dan saran dari teman-teman yang ini, saya coba ini apa ya, terkait tentang kesalahan yang dilakukan oleh hakim, kemudian publik mengetahuinya ya, Pak ya, begitu ya pertanyaannya Pak ya? Ya. Nah, begini, sepengetahuan saya Pak, yang pernah kita temukan juga dan dibahas juga di minggu-minggu kemarin itu, keputusan hakim mutlak Pak, keputusan hakim itu mutlak, karena ada kode etik yang menentukan itu, dan perkara pasal-pasal yang antara pengacara dan hakim, tentu hakimlah yang dibenarkan Pak, karena ada wibawa dan
ini kuadrat yang harus ditegakkan di hakim, Pak, pihak hakim. Kalau pengacara kan dia cuma pembela, Pak. Berbeda dengan hakim yang memutuskan. Seperti itu. Jadi saya rasa hakim itu adalah kuasa hukum mutlak, Pak. Karena hakim juga bisa keluar daripada jalur undang-undang, Pak. Seperti yang dipaparkan Bapak kemarin ya. Ya. Kemarin seperti itu. Mungkin itu aja sih, Pak. Kok mungkin kembali ke Pak Komar. Oke, saya sanggah. Ya. Oke, silahkan Pak Komar. Oke, memang hakim dalam putusan mutlak. Toh dalam undang juga pengacara juga dilindungi, kan termasuk bagian dari penegak hukum, ya kan? Toh argumen dan alasan untuk pengacara juga dibuat pertimbangan sebuah keputusan. Apakah argumen atau alasan atau hal-hal yang bersifat yang dari pengacara itu apakah diabaikan selama pengacara itu punya dasar yang kuat dan itu dibenarkan dalam hukum? Apakah tetap ditolak dalam keputusan itu? Terima kasih. Ya. Oke, langsung Pak ya. Begini Pak, kan perkara proses pengadilan Pak, tentu ada dua belah pihak ya yang terkait, pengacara A dengan pengacara B. Tentu hakim juga mendengar pengacara dengan pengacara A misalnya tentang dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pengacara A. Bukan serta-merta bahwa pengacara itu salah, Pak, tidak. Misalnya begini, Bapak pengacara, saya mengajukan kasusnya klien saya misalnya. Ya saya benarkanlah klien saya, tapi belum tentu hakim membenarkan bahwa saya ini benar, Pak. Begitu. Jadi kembali kepada keputusan hakim dengan pengacara, maksudnya di sini pengacara yang salah atau benarnya itu kembali kepada keputusan hakim, karena peradilan terjadi itu karena adanya belah pihak konflik, Pak, seperti itu. Bukan sendiri ya Pak ya, bukan pengacara sendiri berlawan sama hakim. Kalau pengacara berlawan satu lawan satu, ndak ada permasalahan atau ndak ada lawannya pengacara, maksudnya pengacara Anda lawan pengacara B ya tentu hakim lah yang dibenarkan, Pak. Seperti itu. Kembali, Pak. Oke. Ya intinya ada kegelisahan di masyarakat kita ya, bahwasanya apalagi kan baru-baru ini ada teman-teman yang udah melihat ada hakim ketangkep pakai narkoba, Rangkas Bitung ya kalau tidak salah. Itu salah satunya teman saya, ya itu satu angkatan dengan saya juga. Jadi perilaku-perilaku hakim seperti itulah yang menyebabkan kita masyarakat awam menganggap hakimnya kok seperti ini, gitu kan. Akhirnya tingkat kepercayaan atau tingkat amanah kita terhadap hakim itu menjadi berkurang gitu loh. Marwah dari seorang hakim itu menjadi berkurang karena ya oknum-oknum seperti ini. Misalkan juga mungkin polisi ya Pak Hendri ya, ada polisi yang ngambil pungli, kemudian polisi yang misalkan melakukan tindak narkoba dan sebagainya. Akhirnya kan kayak menurunkan kepercayaan kita, trust kita kepada pihak yang berwenang, padahal pihak berwenangnya tidak seperti itu gitu loh, aturannya tidak seperti itu. Nah, cuman karena dicederai oleh satu orang oknum sehingga menyebabkan pandangan masyarakat kepada hakim menjadi menurun. Nah, nanti akan saya tanggapi ya pertanyaan dari Pak Komar tadi. Jadi memang ketika saya dulu sebelum jadi hakim pun kegelisahan saya sama dengan Pak Komar seperti itu. Jadi kita selaku pengacara akademisi punya dasar yang kuat juga nih gitu kan secara undang-undang. Tetapi kadangkala bertentangan dengan dengan hakim juga. Hakim juga punya semacam pertimbangan hukum juga nih yang benar, mana yang mau dipakai, mana yang dianggap benar seperti itu. Nanti kita simpulkan ya. Oke. Sementara kita tahan punya Pak Komar. Silakan ada yang lain yang masih terkait dengan ekonomi syariah deh. Belum ada yang nyinggung ini atau masih bingung? Ya, silakan. Atau kalau tidak ada saya masuk langsung sampai 11:30. Gimana Pak Kosma? Pak. Gimana? Teman-teman gimana? Apa saya masuk saja? Saya rasa masih banyak yang bingung. Gimana? Yesi mau nanya? Ya, silahkan Yesi. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah bila yang berperkara itu non-muslim? Non-muslim. Oke. Kalau misalkan non-muslim. Oke.
Oke, silahkan. Gimana nih Pak Kosma dan kelompok SEMA? Kalau ada non-muslim, ada sengketa ekonomi syariah, kira-kira nyelesainya di mana? Di pengadilan agama atau pengadilan negeri? Seperti itu ya sih? Ya, Atau seperti apa, menggunakan hukum apa? Kan ini non-muslim nih gitu. Sedangkan pengadilan agama kan hanya untuk orang Islam. Silahkan. Gimana? Silahkan. Ayo, ini pertanyaan sulit sekali nih. Ayo, silahkan. Gimana? Kalau ada non-muslim bersengketa tentang akad syariah di PA atau di peradilan umum penyelesaiannya? Silahkan. Pak Kosma. Ayo. Ayo. Ya Pak. Ya, di mana? Oh, kelompok saya pakai apa? Kalau ada orang non-muslim melakukan sengketa ekonomi syariah, kira-kira menyelesaikan di mana? Di PA atau di peradilan umum? Oke, saya Gimana? coba Kira-kira. Ya. Mungkin kalau diajukan di peradilan agama, mungkin hakim dari peradilan agama akan merespon Pak. Kemudian kalaupun tidak sepaham dengan alur daripada syariat Islam dan ketentuan dari agama mereka, mungkin dilemparkan ke peradilan hukum Pak. Peradilan umum. Oke. Ya Pak. Oke, jadi kalau non-muslim ke peradilan umum ya. Ya Pak. Kalau mungkin kalau diajukannya ke peradilan Islam Pak. Karena Oke. ini sih Pak, sekarang kan juga jarang yang menggunakan ini Pak. Ya, silakan, ada yang lain atau mungkin pertanyaan yang lain? Ya, ayo. Izin bertanya, Pak. Bisa dibaca pasal 13. Pasal 13 Perma 14 2016. Ayo, di mana itu mengajukannya? Di mana? Ada itu. Pasal 13 ayat 1. Di mana Pak Kosma? Pasal 13 Perma 14 2016. Ada disinggung nggak Perma 14 tahun 2016? Tahun berapa Pak? Perma 14 tahun 2016. Perma, nggak ada sih Pak. Nggak ada? Iya Pak. Dalam hal sidang 14 Nggak ada, tahun Pak. 2006. Nggak ada. Di pasal Perma 14 tahun 2016. Perma 14 tahun 2016. Ada nggak? pasal 14 ini nggak ada Pak. Nggak ada. Iya Pak. Ya, jadi pasal di Perma 14 tahun 2016 itu ya dia bunyinya nggak secara ini ya, nggak secara eksplisit. Jadi di pasal 5-nya itu yang memuat alasan atau dasar yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka pengadilan agama yang berwenang untuk mengajukan perkara yang berwenang untuk mengadili. Terus di pasal 14 juga di pasal 13 pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah ya, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Jadi kalau dalam kasus kebendaan ya, kebendaan apalagi ekonomi syariah ya, itu para pihak meskipun non-muslim ketika dia melakukan transaksi menggunakan akad syariah, maka secara nggak langsung mereka menundukkan diri dengan hukum Islam.
Seperti itu. Makanya nasabah-nasabah bank syariah pun banyak juga dari non muslim gitu. Ketika mereka menggunakan akad syariah, maka mereka akan tunduk dengan yang namanya hukum Islam, karena di dalam pengadilan agama itu memuat asas persona keislaman dan asas objektico keislaman. Jadi barang siapa yang berperkara menggunakan akad Islam, ya maka mereka harus tunduk kepada hukum Islam. Misal ada, kalau kasus perceraian misalkan, suami istri dulunya mereka Islam, terus kemudian suaminya murtad, ya kan? Bercerainya di mana? Dilihat dari akadnya dulu, di mana dia ikatnya, akad pernikahannya. Oh, akad pernikahannya secara Islam, ya, maka mereka nanti cerainya secara Islam. Meskipun dalam sidang suami atau istrinya salah satunya sudah beragama non-muslim. Seperti itu ya. Jadi yang dilihat itu dari akadnya, bukan dari agama si subjeknya. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lain? Yesi sudah masuk ya? Yesi? Ya. Oke. Ada yang lain pertanyaan terakhir? Kalau tidak saya masuk 20 menit untuk saya. Pak. Siapa yang tanya? Saya Pak Bahrun. Oke, Pak Bahrun, silahkan. Gini Pak, mau tanya mengenai akad ini. Untuk akad sendiri kan, kalau seumpama akad ini dibuat secara lisan sebelumnya, perjanjiannya itu. Nah ini supaya di kwitansi dia bikin perjanjian, nilai nominal harga barang itu. Tapi di satu sisi ada keluar ucapan gitu, termasuk bagian dari akad itu Pak. Jadi perjanjian ini tidak ditulis. Bagaimana perspektif hukumnya di ekonomi syariah gitu, Pak Hendrik? Loh, kok malah Pak Hendrik? Pak Hendrik lagi tidur kayaknya tuh. Hendrik Lajaing Pak. Oh, Hendrik Lajaing, kirain Pak Hendrik. Jadi kalau misalkan ada akad yang tidak ditulis, seperti itu ya Pak Bahrun ya? Iya Pak, akadnya tidak ditulis. Akadnya tidak ditulis. Oke, tapi apakah akad yang tidak ditulis itu masuk dalam akad gitu? Iya. Bisa dianggap akad juga? Iya. Oke, gimana Pak Hendrik Lajaing? Ingat asas dasar sebuah akad itu apa di pertemuan pertama kita? Sebuah akad itu harus seperti apa? Silakan. Ya, ayo silakan. Gimana kira-kira bisa masuk nggak itu Pak Hendrik Lajaing? Kalau akad yang tidak ditulis. Jadi hanya sekedar ucapan. Enggak sih Pak. Karena kan nggak ada bukti nyata Pak. Karena sekedar ucapan Pak. Oke. Cuma lisan aja Pak. Lisan kan bisa berbohong Pak. Berbohong. Berbohong. Berbohong Pak. Yeah. Kalau tidak ada akad tertulis ya saya rasa enggak salah Pak. Enggak bisa dipertanggungjawabkan Pak. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ada tanggapan Pak Bahrun? Kalau di aturannya biasanya kan kalau yang namanya suatu perjanjian itu dikatakan layak itu atas dasar kemufakatan. Jadi yang si A dan si B ini sepakat. Biasanya seperti itu kalau di aturannya. Tapi biasanya kejadian di masyarakat juga kan mereka berpatokan terhadap fakta tertulis Pak. Nah biasanya terkadang itu yang terkendali itu di sumpah kalau kita buat laporan ke polisian, kadang ada yang dibentahkan gitu. Kalau dari sisi aturan undang-undangnya termasuk, cuman kalau dari sisi hukumnya biasanya terlihat lemah gitu Pak. Gitu sih Pak. Oke. Yang jelas yang jadi pertanyaan adalah apakah ucapan lisan dari sebuah perjanjian itu bisa dimasukkan dalam akad
Seperti itu ya Pak Barun ya? Intinya pertanyaannya itu kan? Iya, intinya. Intinya itu kan? Iya. Oke. Saya kasih contoh seperti ini, analoginya aja deh. Misalkan ada A dan B melakukan sebuah perjanjian gitu kan. Kemudian mereka dalam bentuk tertulis A, B, C, D, E sampai seterusnya. Terus kemudian dibawa ke pengadilan misalkan perjanjian tertulisnya itu. Ternyata ketika dalam pemeriksaan pihak A mengatakan, oh ada yang kurang Pak dalam perjanjian itu. Perjanjiannya seharusnya kayak gini. Seperti itu. Seperti itu Pak Barun. Iya Pak. Ada tambahan, oke. Jadi ada yang kurang Pak di poin itu, di akad itu. Nah, apakah hal seperti itu, nih Hendrik lanjain, bisa bisa dimasukkan langsung dalam akad itu, termasuk dalam kategori akad seperti itu, yang lisan seperti itu. Seperti apa, Pak Hendrik? Bisa? Pelengkapan data nggak Pak? Gimana? Pelengkapan data kayak itu Pak? Argumennya untuk pelengkapan data. Iya, dia menganggap di dalam akad itu masih ada yang kurang menurut si pihak A, bahwasanya ada tambahan nih seperti ini. Nah, kira-kira ucapan dari pihak A itu bisa kita pakai enggak? Maksudnya bisa kita percaya enggak kira-kira? Mungkin ini Pak. Gimana? Terkait itu Pak, permasalahan seperti itu tentu kalau sekedar ucapan semua orang bisa berucap ya Pak ya. Cuman kalau untuk langsung ditanggapi langsung diiyakan mungkin pihak hakim tidak ya Pak ya. Mungkin ada penyelidikan tertentu dulu, berbagai saksi-saksi mungkin. Kalau sekedar berucap, saya rasa anak SD pun, anak TK pun sekedar kalau berucap aja Pak sekedar berbunyi. Cuman tentu kalau orang berbicara ada bukti nyata, tentu harus disertakan lah buktinya Pak. Bilang saya pernah mengucapkan seperti ini, mungkin ada saksi seperti itu Pak. Kalau sekedar langsung ucap langsung diterima, saya rasa enggak ya Pak ya. Oke, baik, supaya tidak ada Pak Barun tanggapan atau saya tanggapi? Langsung aja Pak. Oke, jadi gini, kuncinya adalah, ingat ya kemarin kelompoknya Hendrik bahas masalah apa? Bukti-bukti. Ada bukti saksi, bukti surat, saksi, dan terakhir yang ketiga apa? Pengakuan. Pengakuan. Nah, pengakuan kan ada 3, pengakuan murni, pengakuan berklausul, dan pengakuan berkualifikasi. Nah, khusus dalam hal ekonomi syariah ya, itu hakim itu pertama kali yang harus dilihat itu adalah akadnya. Jadi akad yang tertulis. Jadi ketika mendaftar ya, pendaftaran perkara gugatan ekonomi syariah, itu yang pertama kali ditanyakan oleh panitera atau petugas pelayanan itu adalah akadnya mana. Itu kuncinya di situ. Ya, jangan sampai tidak ada akad dalam bentuk tertulis ya, itu masuk ke pengadilan, masuk ke pemeriksaan. Karena kalau tidak ada akad, jadi itu syarat-syarat formil dan syarat materialnya itu di akadnya kalau untuk ekonomi syariah. Jadi kalau tidak ada akad, maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, terkait dengan adanya pengakuan dari pihak A misalkan, pihak bank misalkan, bahwasanya ada nih akad di luar yang tertulis di sini. Nah, kuncinya kalau misalkan tidak diakui atau tidak dibantah oleh T, misalkan T diem aja misalkan, itu berarti bisa kita terima, ya, bisa kita terima akadnya, tetapi tidak merubah akad yang pertama ya. Ya, selama pengakuan dari pihak A tidak dibantah oleh pihak kedua, itu maka bisa kita terima. Nah, nanti kemudian kedua, kalau pengakuan dari pihak A dibantah oleh pihak T, ya, pihak kedua, maka itu harus dibuktikan baik oleh pihak P maupun pihak T. Ya, ketentuan pertama, ketika misalkan pihak A mengakui
sederhana berarti dianggap dia mengakui, maka nggak perlu dibuktikan. Nah, terus kemudian upaya hukumnya itu nggak ada banding kalau gugatan sederhana ini, tapi upaya keberatan. Nah, upaya hukum keberatan. Nah, ini dilakukan selama paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan. Jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi. Siapa yang memeriksa upaya keberatan ini? Hakim pemeriksaan pertama. Jadi misalkan saya hakim pemeriksa perkaranya Pak Bahrun dengan Pak Komar misalkan terkait sengketa ekonomi syariah, ternyata keberatan Pak Bahrun, maka nggak perlu banding. Jadi ada waktu 7 hari setelah putusan, Pak Bahrun bisa mengajukan upaya keberatan untuk diperiksa ulang oleh saya. Seperti itu. Nah, yang terbaru sekarang ini. Jadi gugatan sederhana itu yang tadinya 200 juta, sekarang naik. Nominalnya menjadi 500 juta. Jadi kalau ada gugatan kok 500 juta, langsung aja tembak ke gugatan sederhana. Seperti itu. Terus yang membedakan gini, gugatan sederhana dengan gugatan biasa ya. Kalau gugatan sederhana itu ketika akte akad itu tidak ada atau akte akadnya itu tidak sesuai dengan dengan pokok perkara, maka saat itu pula putusan langsung kita NO. Itu kalau gugatan sederhana, ya, karena dia tidak melewati pembuktian gugatan sederhana itu. Jadi ketika akad masuk, itu dianggap akad yang benar-benar fix, tidak ada perubahan. Namanya aja sederhana. Jadi kita harus memangkas semua apa-apa yang ada yang membuat lama perkaranya tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi ya, kasusnya Pak Bahrun misalkan, ketika di dalam persidangan pihak penggugat mengatakan, oh ini ada akad yang kurang Pak, itu saat itu pula akad langsung gugatan sederhana langsung kita NO. Karena tidak ada melewat pembuktian, makanya nanti ranahnya langsung masuk ke gugatan biasa. Kalau gugatan biasa itu nanti ada pembuktian, ada pengakuan, ada sumpah dan lain sebagainya. Ada perbaikan gugatan, ada perbaikan akad. Tapi kalau gugatan sederhana ada ucapan-ucapan lisan tadi itu langsung kita tolak, menyatakan tidak dapat diterima. Nah, yang menarik dalam Perma 14 tahun 2016, ya baik 2019, Perma 14 tahun 2016 tentang penyelesaian ekonomi syariah, itu membuka sebuah inovasi pembuktian, di mana kemarin kita berbicara bahwasanya bukti elektronik itu sebagai bukti permulaan, seperti itu kan? Nah, di dalam bukti elektronik yang diajukan dalam perkara ekonomi syariah, pembuktian dalam pemeriksaan saksi ahli dapat menggunakan teknologi informasi. Jadi misalkan nanti ada bukti terkait dengan transfer rekening atau mungkin rekening koran. Selama saksi ahli itu nanti bisa membuktikan secara teknologi informasi, maka bukti tadi itu bukan hanya bukti permulaan, maka bisa dianggap sebagai bukti yang sempurna. Seperti itu ya. Jadi kalau kasusnya Pak Bahrun tadi, kalau dia masuk ke ranahnya gugatan sederhana, maka langsung dinyatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan sederhana itu tidak menerima pembuktian. Jadi apa yang diterima di awal itulah yang fix. Gitu. Ketika di dalam persidangan kok nanti ada cekcok lisan dan sebagainya, udah langsung kita nyatakan tidak terima, langsung lempar ke gugatan biasa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Lainnya? Atau malah makin bingung? Silakan. Ini Pak Bahrun ada 2 akun ya? 2 kamera ini. Ya, atau ada pertanyaan silakan dari diskusi kita. Jadi kita langsung sambung aja. Silakan. Oh iya. Silakan. Gimana Pak Komar? Ya Pak, dalam persidangan PMA itu apakah hakim itu cukup 1 atau 2 atau 3? Oke. Gimana Pak Komar? Masih ada diajak ngobrol istri ya? Iya. Ya gimana? PMA itu Pak, apakah hakim itu 1 atau 2 atau lebih? Oke, terima kasih. Ya. Kita ngomongin MA ya. Kalau ngomongin MA berarti perkaranya perkara kasasi. Seperti itu ya, Pak Komar ya? Perkara kasasi ya? Upaya hukum ya? Oke. Nah, saya akan nyambung sedikit lagi. Dalam gugatan sederhana yang seperti disampaikan tadi itu hakimnya tunggal ya. Dalam gugatan sederhana tunggal 1 orang ya, satu orang. Jadi cuma 1 orang tok hakim tunggal. Nah, pertanyaannya Pak Komar tadi, kalau di MA itu berarti hakimnya 1 atau 2 seperti itu. Pada dasarnya majelis hakim itu harus 3 Pak Komar.
1, 2, dan 3. Terdiri dari hakim ketua senior, kemudian hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Seperti itu. Dan ditambah 1 orang yaitu panitera pengganti. Ya. Jadi kalau Pak Komar menanyakan kalau hakim DMA itu kalau sidang hakimnya berapa? Berarti kita ngomongin kasasi nih. Kalau ngomongin kasasi berarti dia pasti majelis. Majelis itu terdiri dari 3 hakim, 1 hakim ketua, 2 hakim anggota ditambah 1 orang panitera pengganti. Kalau misalkan di dalam putusan kok ketinggalan 1 orang aja, putusannya gimana Pak? Maka putusannya batal demi hukum. Ya, meskipun di dalam sidang itu dilakukan oleh 3 orang, tetapi kalau di putusan kurang 1 orang saja, maka dia batal demi hukum putusannya. Maka putusannya ya hanya sebagai kertas tulisan aja, nggak mempunyai kekuatan hukum. Makanya hati-hati sekali ketika dalam putusan itu pasti harus dinyatakan putusan ini dibacakan oleh majelis hakim atau putusan ini dibacakan oleh hakim tunggal. Itu dalam putusan harus tertulis itu seperti itu. Nanti besok di kelompok ini ya hukum acara putusan ya kita bongkar putusan. Nah, begitupun banding. Ketika banding pun sama, hakimnya juga harus 3. Nah, dalam perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, dalam hal ini pengadilan agama misalkan, itu ada hakimnya hakim tunggal, jadi nggak perlu 3 Pak hakimnya. Salah satunya ini ya, gugatan sederhana. Nah, misalkan Pak Komar punya utang 500 juta nih ke bank, ya kan, sengketa dengan bank. Maka nanti diajukan ke pengadilan. Ketika Pak Komar masuk, loh, kata Pak Fahru hakimnya harus 3. Oh iya ingat, ini kan gugatan sederhana. Kalau gugatan sederhana, maka hakimnya cukup 1, hakim tunggal. Payung hukumnya tadi itu, Perma 215 dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Terus kemudian ada lagi hakim tunggal apa? Yaitu terkait dengan perkara dispensasi kawin. Ya, dispensasi kawin anak-anak di bawah umur, itu hakimnya harus 1 orang. Itu dasarnya Perma nomor 5 tahun 2019. Terus ada lagi hakimnya hakim tunggal apa? Sidang keliling terpadu. Jadi misalkan kita penyidang cerai, gugat atau cerai talak di pedesaan, di wilayah-wilayah terpencil, itu hakimnya 1, cukup 1. Tapi hakim harus dibantu oleh panitera ya Pak ya. Kalau tidak dibantu oleh panitera maka dia batal demi hukum. Ya, jadi majelis hakim itu pasti terdiri dari 3 hakim dan 1 orang panitera atau 1 orang hakim dan 1 orang panitera. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Yang tadi apa ya pertanyaannya Pak Komar ya? Ada pertanyaan Pak yang tadi belum terjawab? Oh, kalau pengacara punya dalil-dalil itu ya? Ya. Iya, halo, Pak. Oh ya. Sama pengacara itu sama semua punya pasal yang kuat lah. Mana yang kuat? Oke, ya perlu diketahui bahwasanya ketika hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara, hakim itu dia harus bisa memetakan dia harus bisa menggunakan dalil yang namanya judek fakti dan judek juris. Mungkin Pak Barun paham itu judek fakti dan judek juris. Jadi keunggulan hakim tingkat pertama dengan hakim tingkat banding dan tingkat kasasi itu hakim tingkat pertama lebih kuat di judek fakti dan judek juris. Apa itu judek fakti, judek juris? Bahasa gampangnya seperti ini. Teman-teman mau bikin skripsi, ya, teman-teman mau bikin skripsi, pasti akan ditanya, mau bikin studi lapangan atau studi pustaka? Paham sampai sini? Studi lapangan atau studi pustaka? Ya, kalau studi lapangan kan berarti misalnya Pak Komar mau bikin skripsi terkait dengan penyaluran zakat di Desa Sangatta misalkan. Pak Komar turun ke lapangan, bahwasanya penyaluran zakat di Sangatta ini benar-benar banyak masalahnya A, B, C, D, E. Nah, ketika Pak Komar di Munakosah diuji oleh dosen penguji, pasti dosen penguji akan mengiyakan karena Pak Komar melakukan sendiri di lapangan. Pak Komar tahu persis lapangan itu seperti apa. Ya, sudut pandang dari penguji dia hanya pustaka. Oh, penyaluran zakat itu harus seperti ini secara fikih, secara administrasi itu harus seperti ini. Tapi Pak Komar membantah. Oh, nggak bisa Pak, lapangan itu seperti ini, berbeda dengan apa yang tertulis dalam buku. Menurut Pak Komar nih, kira-kira kekuatan mana? Lapangan atau pustaka? Lapangan, Pak. Lapangan, karena lapangan itu up to date. Seperti itu ya Pak ya, up to date. Nah, tetapi untuk menganalisis sebuah lapangan, kita harus menggunakan teori. Nah, teorinya ini apa? Teorinya ini pustaka.
Ya kan, nggak serta-merta kan kita menganalisis lapangan tanpa menggunakan teori, itu nanti analisisnya akan liar. Nah sama, judek fakti itu adalah judek lapangan. Ya, ketika pihak datang ke pengadilan, dia akan menceritakan semuanya, ya, baik dari saksinya, baik dari pengakuannya. Itu kita hakim tingkat pertama akan mengetahui kondisi psikologisnya terkait dengan pihak-pihaknya. Kita lebih paham lapangan. Nah, judek jurisnya itu adalah pustakanya, sumber-sumber hukumnya, undang-undang, kitab-kitab mutabarok, peraturan, perma, dan lain sebagainya. Itu judek jurisnya. Nah, hakim itu harus bisa menguasai judek fakti dan judek juris, seperti itu. Jadi kita harus memahami lapangan, terus kemudian lapangannya baru kita analisis dengan peraturan-peraturan tadi, judek juris namanya. Nah, ketika itu pengacara pasti akan membela pihaknya, ya kan? Membela pihak penggugat. Tergugat juga kuasanya membela pihak tergugat. Pasti mereka akan menggunakan dalil-dalil yang menurut mereka kuat, gitu. Tetapi ingat, satu-satunya ya kekuasaan kehakiman itu adalah hakim. Karena apa? Benar tadi yang dikatakan oleh Pak Hendrik, keputusan hakim itu adalah mutlak. Tapi apakah hakim tidak bisa salah? Bisa, ya kan? Bisa salah, sangat bisa sekali. Itulah kenapa ketika hakim salah, itu ada upaya yang namanya upaya hukum. Misalkan dalam putusan pengacara mendalilkan saya yang paling benar, gitu kan? Menurut versi P. Begitupun T, saya yang paling benar menurut versi T. Tapi ingat, apapun yang didalilkan oleh P dan T, mutlak senternya itu adalah hakim, karena hakim yang bisa mengurai dan hakim berwenang untuk menetapkan mana yang paling benar, tengah-tengah ini mana nih yang paling benar, seperti itu. Nah ternyata setelah putusan diketok selesai, pihak P merasa didolimi karena merasa hakim memutuskannya serampangan, tidak sesuai dengan asas-asas hukum atau peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, maka diberikan kesempatan nih. Jadi nggak serta-merta kita langsung demo depan pengadilan, hakimnya turunkan. Enggak seperti itu. Tapi ada metodenya, ada jalannya, yaitu upaya hukum banding. Nah, banding itu untuk apa sih? Untuk mengkoreksi putusan-putusan hakim tadi yang di tingkat pertama. Misalkan saya nih, putusannya menurut P nggak adil, tinggal banding aja. Ya, putusannya ini, pasalnya yang digunakan hakim ini, salah ini. Akan seperti itu. Nah, nanti oleh hakim tinggi, putusan kita itu akan dikoncei. Koncei itu apa ya? Akan dikupas satu-satu, diurai mana yang salah-salah. Gitu. Kalau misalkan putusan kita salah hanya sebatas judek juris. Judek juris itu artinya penafsiran hukum ya, penafsiran hukum. Maka putusan kita itu nanti akan dibatalkan. Judek juris ya. Judek juris itu artinya kita penerapan hukumnya kurang tepat, gitu ya. Penerapan hukumnya itu kurang cepat. Makanya kan hakim itu kalau salah itu dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Artinya hakim memutuskan meskipun dia salah, ya selama judek juris menerapkan undang-undangnya salah, ya itu maka putusan itu akan dibatalkan oleh putusan tinggi, putusan pengadilan tinggi, sehingga nanti putusan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri, memperbaiki putusan kita selama judek juris. Tapi kalau misalkan kita masuknya ke judek fakti, dan bahwasanya kita nggak peka, nggak teliti dalam judek fakti, misalkan gini, sudah jelas-jelas di dalam persidangan ini si suami ini memukul atau meng-KDRT si istri, kok sama hakim tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan. Nah itu nanti bisa hakim kena yang namanya unprofessional conduct, kena majelis kehormatan, seperti itu. Nah kalau sudah majelis kehormatan, ya sudah, nanti bisa kena non palu, bisa diberhentikan tidak hormat, seperti itu. Makanya dalam hal judek juris, judek fakta, itu kita benar-benar hakim harus memahami poin per poin, gitu. Jangan sampai kelepasan, bahaya sekali. Gitu. Tapi kalau kita salah menerapkan undang-undang, itu wajar, karena kan setiap orang dalam menafsiri sebuah pasal itu pasti beda-beda, seperti itu. Tapi kalau judek fakta,
adanya pemukulan itu berarti perselisihan. Kok hakim mengesampingkan? Itu bahaya sekali. Seperti itu ya. Jadi artinya apa? Artinya ketika hakim itu salah dalam hal judek juris penerapan undang-undang itu maka bisa dikoreksi lagi oleh putusan yang di atas tingginya, oleh pengadilan banding ataupun pengadilan kasasi. Dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Tapi kalau misalkan dia salahnya dalam judek juris, judek fakta di dalam persidangan kok dikesampingkan, maka kita kena kode etik. Karena apa? Kita mengesampingkan sebuah fakta hukum yang ada di dalam persidangan. Seperti itu. Misalkan jelas-jelas ini mencuri, jelas-jelas membunuh orang, kok kita kesampingkan? Kan otomatis nanti pasalnya berbeda. Seperti itu. Ya, sampai sini ada tanggapan Pak Komar? Ya, intinya gitu. Yang jelas ada judek juris dan judek fakti. Ada pertanyaan yang lain atau mungkin tanggapan yang masih belum puas sebelum kita tutup? Tanya lagi Pak, siapa? Ya silahkan Pak Bahrun. Tuh yang akad tadi tuh, kalau seumpama mau menggugat, itu berarti langsung ke PA atau pengadilan umum Pak? Ya, intinya kalau misal dilihat dari akadnya, jadi dalam akad syariah itu, ketika misalkan kita jadi sebagai pengacara nih, ada pihak datang ke kita, Pak ini ada akad, ya ada akad syariah, misalkan mudharabah. Yang pertama kali kita lihat sebagai pengacara, kita kan bingung nih mau menentukan ini ke PA atau ke peradilan umum. Pertama yang kita lihat adalah akadnya akad syariah bukan, ya akad syariah. Biasanya di situ ada istilah Arab lah, akad syariah bukan. Terus yang kedua yang dilihat itu adalah di klausul terakhir biasanya ada kata-kata seperti ini. Jika ada sengketa di antara pihak satu dan pihak kedua, maka para kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan di pengadilan agama atau di lembaga arbitrase syariah, gitu ya. Jadi ada dua hal yang diperhatikan ketika kita akan mengajukan ke pengadilan agama atau peradilan umum. Dilihat pertama akadnya syariah apa enggak. Yang kedua ada klausul kata-kata dia menyelesaikan di mana, lembaga arbitrase atau di pengadilan agama. Tapi kalau misalkan tidak ada klausul yang menyebutkan penyelesaian sengketa di pengadilan mana, maka yang jadi acuan adalah mutlak akadnya akad syariah. Kalau akadnya syariah itu pasti di peradilan agama. Seperti itu. Meskipun tidak ada klausul harus diselesaikan di peradilan agama. Tetapi kalau ada klausul di pasal terakhir biasanya diselesaikan di lembaga arbitrase syariah, maka peradilan agama berhak untuk menolak. Karena para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya bukan di lembaga litigasi, tapi dia menyelesaikan di lembaga non litigasi. Kita nanti akan di kelompok tani ya, penyelesaian di arbitrase syariah. Ada nanti sana. Jadi gitu Pak Bahrun, ada dua hal. Kalau ingin menempatkan di PA atau di meskipun pihaknya non muslim, ya. Tapi kalau akadnya syariah langsung ke PA tembak. Ada yang lain? Silakan. Atau cukup? Baik, kalau ada gugatan seperti itu langsung ke pengadilan aja Pak ya. Jadi tidak perlu bikin LP ke kantor polisi gitu Pak ya. Kalau perdata kan langsung aja kalau perdata. Akad syariah. Kecuali nanti ke pidana sih ya. Pernah saya dapetin seperti itu. Enggak, yang jelas gini aja Pak, kalau ada akad syariah, yang penting akadnya dipegang, terus kemudian gugatannya apa, udah gugatan sama akad sudah cukup dibawa gugatan ekonomi syariah ke pengadilan. Nggak perlu ada polisi nggak perlu. Seperti itu. Gitu. Waktu mereka bikin akad tuh bukan ada perjanjian, cuman kwitansi aja sih Pak. Oh gitu. Mereka tuh bikin jual beli tanah. Jadi buat kwitansi ya biasanya kan berapa. Nah itu makanya saya tanya, ada omongan bahwa kalau seumpama nanti pihak pembeli itu mencabut ibaratnya membatalkan pembelian, uang yang jadi DP itu angus. Tapi lisan. Iya, tapi lisan Pak. Oke. Ya. Lisan dia. Ya. Kalau main ada agak bimbang gitu. Kalau kita mau nuntut, bingung nggak ada bukti.
bingung, sumir. Iya, jadi artinya kalau selama lisan itu kalau nggak ada bukti memang susah juga di pengadilan, ujung-ujung juga pasti nanti tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena dia kan obskur kan, kabur, istilahnya sumir lah seperti itu, cacat formil juga. Jadi intinya gini, kalau mau gugat perdata itu harus siapkan alat bukti surat. Paling kuat itu alat bukti surat. Syukur dicocokkan dengan aslinya. Ditambah saksi itu udah kuat sekali. Gitu. Tapi kalau misalkan, jadi kan kalau kasusnya Pak Bahrun itu kan sengketa jual beli ya. Kalau sengketa jual beli, kalau dia bukan syariah langsung ke peradilan umum aja. Gitu. Peradilan umum. Ya kalau sengketa jual beli ya. Tapi kalau yang berbau-bau syariah, ada kata-kata syariah antara dua belah pihak, udah langsung tembak ke peradilan agama seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, gimana Pak Kosma? Sudah cukup ini atau ada tambahan lagi? Sudah jam berapa ini? Setengah 12. Kayaknya sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Gak kerasa kita. Baik, jadi hari ini kita 2 pertemuan ya, Perma dan Sema ya. Untuk selanjutnya kita 2 pertemuan juga deh biar cepat UTS ya. Untuk yang hukum acara perdata minggu depan kita langsung 2 pertemuan saja, kelompoknya langsung aja nanti di sana. Oke, ada yang belum diabsen sebelum saya tutup? Ada yang belum diabsen? Siapa? Atas nama siapa? Alvina. Kelas apa ya? C ya? Pagi. Pagi itu kelas C apa? Oh ya. Oke. Siapa lagi?